Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa 'amalan mutaqabbala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bukan halaman 5 ya maksudnya. Udah, kita sekarang udah masuk dalam perkara sifat 20. Berapa sifat 20 yang wajib bagi Allah? 20 sifat. Itu yang wajib. Tapi ingat ya, wajib bagi Allah bersifat 20 itu bukan berarti sifat Allah itu 20 ya. Bukan berarti sifat Allah itu 20 saja. Sifat Allah itu banyak, tak terhingga hitungnya. Ya, tidak terhingga jumlahnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang sifat 20 sifat-sifatnya yang mulia itu, sifat-sifatnya yang agung itu. Ya, hanya Allah yang Maha mengetahui tentang sifat-sifatnya yang agung, yang mulia, yang banyak itu, yang enggak terhingga jumlahnya. Tapi bagi kita yang cukup kita ketahui, yang cukup kita pelajari itu hanya berjumlah 20 sifat. Makanya para ulama kita, guru-guru kita yang ahli dalam ilmu tauhid hanya merumuskan, mengkaji sifat-sifat Allah itu hanya 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, itu aja, karena untuk tujuannya memudahkan untuk ya seseorang belajar tauhid. Hanya 20 saja. Kendra, hanya 20 saja. Agar kita enggak sulit untuk mempelajarinya. Ya. Tapi jangan kita yakini bahwasanya sifat Allah itu hanya 20 sifat. Itu hanya yang wajib kita pelajari. Tapi sifat Allah itu sangat banyak, tidak terhingga jumlahnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang sifat-sifat yang mulianya tersebut, ya. Nah, jadi yang kita pelajari 20 sifat. Berarti kalau 20 sifat yang wajib ini jatuhnya kepada hukum akal yang mana? Hukum akal wajib pada akal. Bahwasanya Allah bersifat salah satu di antaranya memiliki yang kita pelajari 20 sifat. Mulai dari wujud yang pertama. Apa itu wujud nih dia? Wujud artinya ada. Wujud itu bahasa Arab. Ya, artinya ada.
berarti Allah itu ada. Maka mustahil tiada. Tiada itu tidak ada maksudnya. Tiada sama tidak ada itu sama saja. Tiada sama dengan tidak ada. Ya. Nah, berarti mustahil kalau Allah itu tidak ada. Nah, enggak mungkin. Berarti jatuhnya kepada mustahil pada akal. Makanya diperhatikan, jangan main. Kok wajib pula Allah enggak ada? Aduh. Tidak adanya Allah itu mustahil. Kalau Allah enggak ada, kita pun enggak ada. Makanya hukumnya mustahil pada akal. Tak mungkin Allah itu tidak ada. Makanya hukumnya mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Makanya Kendra kalau belajar tauhid itu jangan main, ya. Bagus. Nanti salah-salah pengucapanmu. Masa Allah wajib nggak ada? Udah bahaya itu ucapanmu tuh. Bisa keluar dari. Tapi karena kamu tuh lupa, dimaafkan. Kok sengaja bahaya itu. Ini belajar tauhid, bukan main-main. Inti silap sikit aja bisa keluar dari Islam. Nah, dalilnya apa dalil tuh? Berarti bukti atau keterangan. Tentang apa? Tentang wujudnya. Tentang wujud atau adanya Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Kalau sudah firman Allah Ta'ala berarti diambil dari dalil apa, Padli? Kalau udah masuk firman Allah, perkataan Allah, berarti diambil dari dalil apa? Dalil kan terbagi dua. Coba jawab dulu. Dalil apa? Iya, namanya dalil apa? Akli atau nakli? Nakli, ya, yang bersumber diambil daripada Al-Quran dan hadis. Nah, ini firman Allah. Apa itu firmannya? Ini dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Berarti kalau barang di antara keduanya berarti apa? Seisi langit dan bumi. Itulah dalilnya tentang wujud atau adanya Allah, adanya langit dan bumi beserta segala isinya. Termasuk kita nih kan isinya nih. Manusia berapa miliar triliunan atau miliaran manusia di dunia ini? Triliunan ya? Berarti kalau jumlahnya triliunan, miliaran atau triliunan? Jumlah populasi kehidupan manusia di dunia ini berapa banyak jumlahnya? Triliunan. Itu sedikit atau banyak jumlahnya? Banyak. Berbeda suku bangsa, ya kan? Berbeda warna kulit, berbeda bentuk mata, hidung, semuanya, postur badan, ya kan? Biasanya kalau di Asia itu kebanyakan orangnya, kalau orang Chinese itu kulitnya putih, matanya sipit. Tapi kalau di Afrika orangnya tinggi besar, biasanya kulitnya hitam. Itulah yang sahabat Nabi yang tukang azan itu siapa? Bilal bin Rabah dari Afrika itu. Kalau nggak salah Ethiopia ya. Ya kan? Nah, negeri Ethiopia. Dah. Kalau tak salah Ustaz ya. Nah, kalau di Amerika, Eropa biasanya
orangnya bule-bule itu kan, iya kan? Pernah jumpa bule? Pernah? Orang turis-turis bule itu pernah jumpa? Biasanya ada dia tuh kalau di daerah Brastagi Perapat ada tuh. Orang itu sering pakai tas ransel, ya kan? Pakai celana bonggol, pakai kaos, jalan kaki aja orang tuh. Orang tuh nggak mau naik kendaraan karena udah biasa jalan. Kalau ditanya, kenapa kamu jalan kaki? Sehat jalan kaki, sehat. Makanya orang tuh sehat. Jalan kaki. Jadi kalau di negara orang tuh sering jalan kaki. Kerja, pulang kerja, jalan kaki. Kalau di Cina pakai sepeda. Kayak sehat-sehat. Nah, bahasa kita beda nggak semuanya? Semua bahasa siapa yang menciptakan? Allah. Beda-beda ya. Di Indonesia aja bahasa nasionalnya itu bahasa Indonesia. Tapi suku kita ada berapa jumlahnya? Siapa yang belajar IPS? Berapa nih jumlah suku Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke ada berapa jumlah suku? Sedikit atau banyak? Ada berapa jumlahnya? Ustaz lupa. Ada suku Padang. Bahasanya beda suku Padang. Iya kan? Nah, kebetulan Ustadz orang Padang, Rehan juga orang Padang. Apa rancak bana? Artinya cantik kah? Kali rancak bana. Anak den ko rancak bana ko. Berarti anak saya cantik sekali. Iya, rancak bana. Kalau bahasa Batak ada. Ya kan? Apa bahasa Batak? Nanga dong madi. Ya kan? Nagaru pengatur nagaru, ya kan? Gitulah, ya. Banyak bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa siapa orang Jawa sini? Padli orang Jawa di. Wis mangan Riko. Itu bahasa Jawa. Dialeknya aja pun ada ya, Pak. Wis mangan Riko. Wis. Arak ngombe. Loh, wis mangan pasti arak ngombe kok. Iya. Enggak mau minum. Arak ngombe itu mau minum. Kan biasanya kalau bukan apa? Artinya jawabannya gelem ya kan? Arak gelem aku ngombe. Ngombe opo? Teh, kopi, susu. Kalau susu buat sendiri. Jenengnya mesopo. Kan itu. Nah, banyak nggak suku di Indonesia? Beda-beda nggak bahasanya? Beda kan? Belum tentu kalian tahu bahasa si Rehan, bahasa Padang semua. Kalian dengeri apa lain cerita orang. Rehan ngerti bahasa kalau ke Padang pura pulang kampung. Mamamu baru-baru ini kan pulang kampung kan? Di mana kampung kalian? Oh, Padang Maninjau. Suku apa? Sukunya marganya. Marga apa? Kalau Ustadz marganya Sikumbang dan Piliang. Kalian marga apa? Tanjung? Bukan. Tanjung. Rijal marga apa kalian? Pak yang Padang mama itu atau bapak Jal? Bapaknya Jawa, mamanya yang Padang. Kalau Hasibuan itu Tapsel, ya, Harahap, Hasibuan. Kalau Batak, Tapanuli Utara, Penjahitan, Pasaribu, ya kan? Banyaklah tuh. Dah, suku-suku itu bahasanya siapa yang ciptakan? Ini masih di Indonesia, belum lagi di luar sana bahasa Afrika, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Filipina, bahasa Kamboja, bahasa Laos, bahasa Inggris, bahasa Belgia, bahasa Swedia, bahasa Rusia. Ya Allah, ya Tuhan. Hebat nggak Allah tuh?
Hebat nggak? Menciptakan seluruh bahasa manusia. Hebat. Belum lagi ada bahasa isyarat bagi orang yang tunarungu. Ya kan? Ada nggak? Ada nggak, Rehan? Ya kan? Yang di TV-TV itu. Ya kan? Nah, artinya dia mau agak. Dengar, itu bahasa isyarat bagi orang yang tungaru. Makanya kalian, ini termasuk Ustadz juga nih ya. Kita malu gitu. Ustadz nih orang yang paling banyak dosa. Nggak ada malunya sama Allah. Udah dikasih suara, bisa ada, males sekali baca Qurannya. Udah ada suara, males sekali ajarnya. Padahal suara kita ada kisah nyata. Orang dah daerah mana itu? Ini kisah nyata loh. Dia nih tunarungu, nggak bisa ngomong, tapi dia rajin sholat di masjid. Tiap hari dia bersihkan masjid, tiap hari dia sholatnya di masjid. Tapi dia nggak bisa ngomong, tapi sholatnya rajin di masjid. Satu waktu, entah macam mana, orang muadzinnya nggak ada. Ini tiba-tiba terkejadian ini. Sudah takdir Allah ya kan sama dia. Tiba-tiba dia bingung, dia macam mana aku manggil orang sholat. Terakhir dengan keajaiban ya, dengan kebesaran Allah, izin Allah, bisa dia ajar. Tapi waktu azan keluar darah dari ini, dari telinga, dari hidungnya. Kan ada kisahnya kan? Habis itu dia meninggalnya kemana? Masuk Ini Ustaz aja merinding. Masya Allah. Inilah banyak dosa, dikasih Allah suara, malah dibuat nyanyi-nyanyi coba. Iya kan? Bukan awak manfaatkan untuk baca Quran, untuk baca selawat, untuk zikir, untuk ajan. Ajan udah ada, berebut belum? Kalau mau masuk surga cepat ajan lah. Buktinya yang orang bisu itu ajan, keluar suaranya. Orang bisu aja mau dia ajan coba. Kepingin dia bisa ajan. Sekali ajan diizinkan Allah, keluar darah dari sini, akhirnya meninggal. Tahu kalian kisahnya kan? Itu jadi contoh sama kalian. Orang bisu kayak gitu aja mau azan. Seharusnya kalian yang ada suara nih berebut kalian nih. Pahalanya udah besar, bisa masuk surga. Bisa lebih besar pahala azan daripada imam. Berebut loh. Jangan kalian sia-sia, apalaginya ini terus terang aja ya Padli. Kalian nih setiap kalian mengumandangkan azan siapa aja. Kalau Ustadz dengar suara kalian ini merdu-merdu coba, sahdu coba. Kalian ada suara kalian tuh dikasih Allah tuh merdu-merdu, sahdu. Enak kedengaran. Cuma kalian kalau azan kan nggak merasa ya kan. Karena kalian nggak tahu itu mic-nya itu keluar loh. Mic-nya keluar. Kalau Ustadz ada di luar kamar mandi, dengar tuh. Enak kali siapa yang ajan nih? Gitu, seneng. Bayangkan, jadi pelajaran kita dikasih Allah suara, pita suara coba. Digunakanlah untuk yang baik. Jangan menyanyi-nyanyi kebanyakan. Ini nyanyi-nyanyi entah apa-apa. Kaulah bulan, kaulah bintang, apa? Gak usah jauh-jauh ini orangnya. Tukang nyanyi dulu nih. Makanya Ustadz tuh banyak dosa. Udah banyak dosa jangan nambah Kalian ini masih, aduh ya Allah, udah suara kalian merdu-merdu. Permanfaatkanlah itu suara. Suara kalian terdengar sampai arasnya Allah. Bergoyang aras Allah. Terdengar sampai di sana. Karena kalian mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Maha besar itu apa? Kekuasaannya, hebatnya Allah itu menciptakan seluruh bahasa, seluruh manusia. Hebat Allah. Itulah tandanya Allah. Berebut lain aja. Ya kan? Jangan nanti suruh aja kaulah. Langsung udah aku kalau bisa. Tapi janganlah sampai berebut sampai patah pula. Cari masalah namanya, ya. Kasih waktu. Siapa yang bisa zuhur? Aku zuhur aja lah. Aku bisanya asar aja. Aku maghrib aja, aku isya aja. Pernah dengar orang bisu ajan tuh kan? Dan nonton kan? Nah, itu kisah nyata itu kan dibuat-buat. Masya Allah. Allah tunjukkan. Barakallahu. Kenapa nak? Oh pulang. Ada apa? Nah, om mamaknya nyuruh pulang. Dia nggak tahu kenapa suruh pulang. Ya, ingat ya. Dah, berarti wujud itu adanya langit dan bumi beserta segala isinya. Dengan firman Allah diambil dari dalil nakli. Yakni serahkan diri, yakni Waalaikumsalam. Serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal. Ahwalnya, keadaannya jua adanya. Jadi serahkan diri kita hanya kepada siapa? Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Makanya kalau kalian keluar rumah, baca bismillah. Nah, ya ingat, kita nggak tahu di jalan itu kita bisa terjadi kecelakaan. Banyak orang nggak di jalan sana terjadi kecelakaan, banyak. Banyak kan? Itu Pak, yang di pasar 2 itu Pak, simpang itu Pak. Orang mana tuh Pak yang dilindas pakai truk pecah kepala? Katanya orang pasar 4 ya Pak. Dilindas kepalanya, dia gojek kayak itu. Iya kan? Di pasar 2 ini masih lajang anaknya, pecah kepalanya. Again gini, dia entah macam mana, dia mau nyelip gerobak itu. Tak tahu entah dia tersenggol apa, licin, terjatuh dia, terempas di situ, kena lindas, dup. Ininya nih pecah nih, macam kayak kalau semangka kalau dilindas pecah nggak? Kayak gitulah kepala, sampai otaknya, isi otaknya keluar. Ustadz aja nggak berani lihatnya. Sampai ditutupi orang tuh pakai kertas koran. Rame lah situ, sampai datang polisi, macet. Pecah, kita nggak tahu ya kan? Kalian mau kayak gitu nggak kan? Serahkan diri kita kepada Allah. Banyak baca zikir, Bismillahi, doa keluar rumah apa, guys? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula. Masya Allah, hafal kalian. Kalau udah hafal dibaca lah ya. Udah itu nih baru-baru nih. Ini kisah nyata nih. Sahabat Ustadz. Orang pasar 2 yang dekat Masjid Aliman tahu di depan itu. Ada namanya Gang Butut, namanya Bang Rahmat. Jadi dia ini sama istrinya, sama anaknya ini dia naik kereta ke Sara Rempah apa? Apa namanya? Itu apa namanya? Itulah apa yang Ustaz nyebutkan. Jadi orang tuh jalan-jalan ke sana. Tiba-tiba orang itu jalan ada lubang besar. Dia bonceng istri sama anaknya. Tiba-tiba masuk dia ke lubang itu, mencelat anaknya ke tengah. Habis itu dilindas. Pecah. Mukanya pecah. Hancur. Sebaya kayak Yahya itulah. Di depan mata dia, di depan istrinya, anaknya dilindas. Pecah mukanya, meninggal di tempat 3 tahun. Macam Yahya gitu. Coba bayangkan. Makanya Ustaz kasihan dengan anak kecil gitu kan. Oh iya.
Habis mata tak kemana-mana muka itu. Meninggal itu. Kalau lah sempat posisi Ustadz di situ kayak gitu, macam mana Ustadz bayang? Bisa gila Ustadz. Kalau anak awak ditabrak gitu. Ini aja Ustadz nggak tahu keadaan dia kayak mana lagi. Stres berat dia Ustadz. Anaknya, anak laki-laki 3 tahun, hampir 3 tahun setengah. Sebaya-baya Yahya juga jatuh, bukan besar kan. Makanya kita nggak tahu, makanya serahkan diri kita kepada Allah. Baca doa kalau udah hafal Ejal, Kais. Baca itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Menunjukkan kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah. Bahwasanya kita ini lemah, nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan apa-apa. Kita minta perlindungan dari Allah supaya Allah jauhkan kita dari bahaya. Nggak tahu kita, ya. Ustadz pernah kejadian baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini Ustadz ceritakan sejarah Ustadz. Ustadz dulu tukang bakso, macam kayak bakso itu tahu. Cuma waktu itu Ustadz tamat sekolah, mau kerja bingung, habis itu jual bakso. Jual bakso Ustadz, tapi Ustadz nggak pernah lupa baca doa itu. Waktu itu ada mobil, kalau kita dari sini kan nyebrang kan. Ustadz dulu sering jualan di sekolah Bina Taruna. Tahu Bina Taruna, Pak? Di situ. Jadi waktu Ustadz mau nyebrang, tiba-tiba tangan Ustadz kok berat. Mau belok berat. Rupanya tiba-tiba ada motor kencang dari sini. Kalau lah sempat Ustadz belok, ketabrak nggak? Mati mau. Tapi siapa yang nahan itu? Allah. Ya kan? Kalau nggak ditahan Allah, mati. Makanya doa itu jangan sepele. Jangan pernah sepele sama doa. Ya kan? Kita gini doa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal, lindungi aku. Karena kita minta kepada zat yang maha hebat, yang maha agung. Kita minta supaya kita terhindar dari musibah. Karena nggak tahu, ya siapa yang tahu di antara kalian kita baik-baik aja nanti di jalan? Nggak ada yang tahu kan? Itu yang Ustaz tanya itulah, yang dia bawa anaknya itu. Kalau dia tahu Rizki anaknya bakal ditabrak, pasti dia nggak mau kan, Pak? Pasti nggak mau deh Kenki, ya kan, Pak? Dia pulang, dia pergi ke sana kan? Mana tuh? Nah, kalau dia tahu ada yang misalnya datanglah malaikat diutus Allah datang ke rumahnya. Rahmat, kalian ada rencana mau ke sana kan? Iya, besok pagi. Jangan. Nanti anak kalian kecelakaan. Kalau ada yang ngasih tahu kayak gitu enak ya kan? Ada malaikat yang diutus ya kan? Ini apa tahu kalian? Ya, pulang. Kan? Enak tuh. Kalau ada yang ngasih tahu, ternyata nggak ada. Berarti nggak ada yang tahu kejadian besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Makanya perlu baca doa, minta kepada Allah. Ustadz tuh selalu baca doa itu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Dah, berarti banyak kan? Kita serahkan jiwa raga kita hanya kepada Allah yang melindungi kita. Jadi dalil wujud tadi adanya langit dan bumi. Kalau di langit apa yang bisa kita lihat, Kendra? Bulan, bintang, apalagi planet-planet. Banyak nggak planetnya? Banyak. Matahari ya kan? Semuanya galaksi-galaksi itu, meteor, semua ada di langit. Itu biasanya ada angkasa ya kan? Itu bumi, kalian pernah lihat tuh, bumi kita kecil kali rasanya, macam kayak guli lah ya, batu guli diletakkan di sebuah padang pasir yang luas. Jadi angkasa luar angkasa itu seperti padang pasir yang sangat luas.
Entah mana pangkalnya, entah mana ujungnya, ya kan? Buli itu di tengah-tengahnya itulah mengitari matahari. Ada berapa planet itu yang mengitari matahari? Jumlahnya? Hah? 8 atau 7? Sampai Pluto, ya kan? Ustaz udah lupa belajar itu. Hah? Ya kan? Hah? Oh Neptunus. Ada berapa jil jumlahnya jil semua jil? Ini kan matahari di tengah jil, paling besar. 7 ya? Tengok lagi lah nanti. Ustaz lupa belajar itu. Udah lama ya kan belajar itu kan? Dah. Hebat nggak Allah tuh? Hebat nggak? Kita ini berada di langit pertama. Ada berapa langit yang Allah ciptakan tadi? Dalilnya ada berapa? Tuh, 7. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalian tahu jarak antar kita ini kan sekarang berada di langit pertama. Entah mana pangkalnya, entah mana ujungnya. Antara langit pertama dengan langit kedua jaraknya sejauh perjalanan 500 tahun. Itu jaraknya jauh atau dekat? Jauh, 500 tahun baru sampai ke sana. Berarti jauh. Sementara langit ada 7. Berarti kita ini kecil kali ya. Macam kayak apa bentuk itu? Kecil kali kita. Makanya kita ini lemah, nggak ada kekuatan apa-apa. Makanya minta serahkan diri kita kepada Allah, ya. Kenapa kan? Ayo dah sebut. Kalau di bumi apa yang dihiasin? Jiwa. Allah menghiasi apa? Sebagai hamparan. Langit ada tiang nggak? Tapi jatuh apa nggak langit? Tengok, langit nggak ada tiang, ternyata nggak jatuh. Siapa yang nahan langit? Allah yang jaga, Allah yang ngatur. Nah, di bumi apa yang dihiasi Allah di bumi? Manusia, hutan, apa lagi ke? Jeki, laut itu dalam atau cetek? Pernah kalian ke laut? Pernah nengok laut? Siapa yang pernah nengok laut? Lautnya laut yang warna biru itu, ya. Nek apa? Hah? Apa Altan? Ke Banda Aceh, naik mobil. Berarti mobilnya masuk ke kapal. Iya, mobil masuk ke kapal. Berarti dari kapal itulah nengok laut tuh. Warna laut tuh apa? Biru. Ada nampak ikan-ikan di laut tuh. Luas nggak laut tuh, Tan? Siapa yang ciptakan lautan? Coba Altan terjun dari kapal itu ke bawah, berani? Berani kan? Enggak kan? Karena laut itu sangat dalam. Kalian tahu? Ini laut. Dia kalau ada orang nyelam ke dasar laut, dia harus pakai bantuan oksigen. Ada apa tuh? Kalau penyelam, alat oksigennya di sini ya. Di sini ditaruh di pundaknya. Itu kalau nggak pakai itu, nggak bisa bernapas. Jantung kita bisa meledak karena nggak ada udara, bisa mati. Berarti laut itu sangat berapa kilometer itu ke dalamnya itu. Ya Allah, dalamnya. Ya kan? Sampai ke dasar laut. Hebat nggak Allah? Siapa yang menciptakan laut? Allah. Nggak ada manusia yang bisa mencipta laut. Makanya kalau kayak gitu, apa yang kita baca? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak semua suci Engkau, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan di alam dunia ini. Nggak ada yang sia-sia. Di dasar laut banyak nggak ikannya? Ya, antum selama ini ada nggak makan ikan laut? Seringnya makan ikan apa jenisnya?
Yang seringnya ikan tongkol ikan laut tuh ya. Enak nggak? Enak. Enaknya diapain, Jil? Enaknya dimasak apa, Jil? Sambel. Pernah nggak terpikir sama Ojil ketika makan ikan tongkol ini? Ikan tongkol ini Allah yang ciptakan nih, enak nih. Ada nggak, Jil? Jil. Waktu makan ikan tongkol lebih sambal, pernah nggak terpikir waktu mau makan ikan tongkol itu siapa yang ciptakan? Ada pikirkan, lah. Makan ada baca Bismillah. Ya belah nggak tinggalan. Ikan apa lagi Ki? Dencis. Ikan apa ikan apa? Ikan pari. Ikan apa lagi? Ikan lidah. Ikan apa lagi? Ikan nilai air tawar itu. Ikan tuna. Pernah makan ikan tuna? Siapa yang pernah makan ikan tuna sih? Siapa? Altan pernah makan ikan tuna? Ini jujur ya, Ustadz belum pernah makan ikan tuna. Belum pernah. Sampai umur Ustadz 43, 42 lah dia. Nanti masuk 43. Belum pernah makan ikan tuna. Kata orang itu, ikan tuna itu besar. Rasanya lezat. Itu ikan diekspor ke luar negeri. Jadi mana tahu nanti entah siapa ya kan ada rezeki beli ikan tuna, jangan lupa nih. Ada ikan tuna itu. Apanya? Apa? Salmon tuh kayaknya di air tawar ya. Air tawar tuh. Ikan salmon yang untuk kecerdasan otak kan. Itu ikan tawar itu. Dia sering di air terjun itu, lompat-lompat. Yang sering dimakan binatang beruang itu kan. Ditangkap kan. Si ombak. Tapi kebanyakan ikan salmon itu dibudidayakan. Ya, untuk kecerdasan otak. Jadi kalau kalian mau pintar, itu orang Jepang, dia kalau makan ikan, dia nggak masak mentah, dibuat kayak macam apa namanya, sushi, sushi, ya bukan sulit, sushi ya, sushi. Itu dari ikan mentah. Kenapa? Supaya cerdas. Kenapa? Kalau dia mentah, vitaminnya ajan. Coba siapa ngajan? Ayo cepet berebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.